Sama dengan santai nggak sih kayak gitu? Nyantai kali ya, mungkin saya orangnya terlalu nyantai, tapi ya udah nyampe ke bawah nyampe sekarang jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Flexi Talk episode 2. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Yazid. Boleh perkenalan dulu? Oke, nama saya Yazidania Zulfikar, alumni sekolah Flexi. Sekarang kuliah di mana Yazid? Sekarang aku kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, Masya jurusan Allah, apa? di mana tuh sih? Untirta. Untirta Di Serang, di Serang. Jurusannya? Jurusan Ekonomi Syariah. Masya Allah, jurusannya kan sebenarnya. Oke, Iya. Kanisa, jadi Yazid ini adalah lulusan dari tahun kemarin ya Zid ya? Ya. Dari tahun kemarin dia ini lulus di kelas 12 gitu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama dia nih, karena Yazid punya banyak banget pengalaman selama dia di sini. Gitu. Oke Zid ya? Insya Allah siap. Oke, insya Allah siap. Oke, Yazid, saya mau tanya nih, untuk awal-awal pertama nih, Kanisa juga mungkin kita mau kasih tahu. Kalau Yazid itu katanya sebelum masuk Flexi sudah lebih dari 1 kali pindah-pindah sekolah Zid. Betul nggak tuh? Iya. Dulu pas SMA ya, pas SMA awal saya masuk pesantren. Saya sebelumnya SMP udah pernah pesantren juga, tapi saya emang nggak kerasan gitu ya. Pokoknya nggak betah, emang nggak mau pesantren gitu loh. Oke. Terus pindah sekolah ke sekolah tahfidz, tapi namanya homeschooling juga. Cuman emang dia tetap ke sekolah gitu loh. Jadi Senin sampai Jumat ke sekolah, terus lebih banyak di tahfidz. Itu pun juga ada aja gitu masalahnya. Nggak ngerti ya, saya dari teman-temannya saya kurang suka gitu loh. Terakhir ya kemari SMA, taunya dari tante. Terus ya udah survei waktu itu, ngobrol-ngobrol sama bajunya langsung. Dan akhirnya ya udah saya tertarik karena ini sekolahnya kesannya lebih nyantai dibanding sekolah formal yang lain. Gitu sih. Sama yang udah akhirnya pas saya masuk, yang saya rasakan ya di teman-temannya juga oke-oke aja, nggak banyak masalah lagi gitu loh. Kita flashback dulu ya ke sekolah-sekolah yang lama gitu. Masalahnya yang sering terjadi di sekolah lama itu yang membuat kamu sendiri nggak kerasan atau nggak betah itu apa sih? Kalau di pesantren ya, di pesantren itu lebih ke kegiatannya gitu ya, yang terlalu banyak, terlalu padat. Terus juga pesantren kan kayak kita nggak bisa megang HP, nggak bisa langsung pulang segitu-gitu jauh dari orang tua saat itu ya. Saat itu saya ngerasanya begitu, nggak bisa bebas. Nah Yazid, kamu kan pindah-pindah sekolah sampai 4 kali ya. Nah itu aku pengen tahu deh, gimana cara kamu bisa mudah adaptasi gitu ya di lingkungan yang baru. Cara kamu survive itu gimana sih? Gak ini sih, sebenarnya saya ya ngikut aja gitu. Cuman pas pindah ke Flexi sini waktu itu karena orang masih dikit, terus juga ya teman-teman yang lain itu juga belum banyak yang berbaur satu sama lain gitu loh. Jadi ya udah kita sama-sama diem nih soalnya di kelas kan. Tapi ya ujung-ujungnya akhirnya kenal juga, akhirnya jadi deket juga gitu loh. Kan sampai sekarang juga masih deket gitu jadinya. Kalau ini apakah teman-teman kamu itu ada punya kesamaan minat atau kesamaan interest gitu ya sama kamu, jadi membuat kamu gampang interaksi sama mereka gitu? Ada dikit, beberapa orang yang sama juga kayak yang sekarang baru masuk juga ada. Saya kan suka musik ya, jadi ada juga anak Flexi ini yang demen sama musik. Tapi maksud saya nggak menutup saya untuk lebih sering berbaur dengan yang ini aja gitu. Tetap sama yang lain juga. Kanisa, menarik nih ya, tadi Yazid nyebutin ada dia suka sama hobinya bermusik. Tapi yang menarik adalah dulu di awal-awal yang saya tahu dari Yazid itu, dia bukan hanya hobi bermusik, atau malah bukan musik duluan yang disebut sama dia gitu. Yang disebut duluan dulu awal adalah balap ya Yazid ya. Menjadi pembalap ya. Pembalap apa, motor atau mobil? Pembalap. Banyak saya dulu tuh cita-cita macam-macam, jadi pembalap F1, jadi pembalap MotoGP. Ya gitu, karena emang dari kecil kan saya suka nonton gitu ya. Awal ngikut-ngikut bapak saya, saudara saya pada nonton GP gitu. Kayaknya keren banget gitu, kayak laki banget ini. Nah terus makin kesini makin gak realistis gitu cita-cita, karena ya faktor utama ekonomi lah gitu. Nah akhirnya masuk Flexi
Ya itu ditanya project ya sama kayak anak-anak yang awal-awal baru masuk seleksi nggak tahu sih project apaan. Kalau ditanya yang saya suka ya itu pembalap. Saya suka balapan, saya suka nonton balap, saya pengen jadi pembalap gitu. Akhirnya saya pikir-pikir lagi yang lebih realistis yang pernah saya lakukan yaitu musik. Nah, musik itu apa yang pertama kali kamu coba? Terus sampai sekarang kayak alat musik apa sih yang kamu tekunin gitu? Yang pertama kali saya coba alat musik drum. Dan yang sampai sekarang saya tekunin drum. Gitu. Cuman ya saya bukan yang apa istilahnya yang benar-benar kayak bisa dibilang musisi gitu ya. Cuman saya suka aja gitu. Ada nggak sih impian tertentu yang berhubungan sama drum gitu? Kan sekarang kamu lagi deketin drum nih. Gitu. Nah, kamu ada nggak sih yang wah kalau aku main drum nih aku pengen begini gitu nanti suatu saat? Yang saya rasa saya bisa ngelakuinnya itu di drum ini. Di drum ini saya bisa menjadi pemain bayaran gitu lah ya. Karena memang saya udah pernah melakukannya juga gitu. Di kampus saya juga udah pernah. Session player berarti? Ya, session player. Jadi saya rasa bisa menjadikan ini sebagai pemasukan. Saya gitu lah. Oke. Gitu. Penghasilan. Ya, buat penghasilan. Tapi main drum atau belajar drum itu kan pasti nggak gampang ya. Nah, kira-kira tantangannya apa sih? Tapi kayaknya sampai sekarang saya rasa nggak begitu susah. Cuman memang banyak teknik-teknik yang belum saya kuasain gitu. Yang sebenarnya masih saya pengen tekunin lagi gitu loh. Cuman karena saat ini saya kuliah dan kuliahnya juga nggak deket dari rumah gitu ya. Jadi saya sekarang ini kayaknya lebih fokusin ke kuliah gitu. Cuman emang nggak menutup saya untuk nggak bermain musik gitu ya. Maksudnya biar tetap main musik gitu loh. Jit, ini mention soal kuliah juga nih. Kita masuk soal ngomongin kuliah ya. Kalau tadi awalnya kamu pindah-pindah sekolah sampai lebih dari 1 kali. Hal menarik soal kuliah juga, kamu diterima di lebih dari 1 universitas. Gitu, alhamdulillah ya. Ceritain tuh Jit, gimana Jit bisa sampai begitu Jit? Sebenarnya dulu memang saya tertarik sama kuliah di luar negeri gitu. Awalnya dulu beasiswa kuliah di luar negeri dan itu memang apa ya jorok-jorokan dari ayah saya gitu loh. Jadi ayah saya memang udah banyak info tentang kuliah di luar negeri gitu. Ya salah satunya Turki ini ya gitu. Terus kayak di Timur Tengah juga ke sayanya sendiri akhirnya ya udah saya penasaran juga pengen ikutan juga gimana sih kalau misalnya saya keterima di Turki gitu. Karena memang saat itu karena saya dikasih taunya Turki ya udah akhirnya saya udah ini aja gitu. Persiapannya apa sih Zid waktu itu? Sebenarnya saya nggak naruh ekspektasi banyak gitu ya istilahnya untuk bisa kuliah di luar negeri ini, dan persiapan yang saya lakukan juga bahasa Turki. Terus sama ada ikut ujian apa ya istilahnya kayak UTBK-nya buat bisa kuliah di Turki gitu. Ekspektasi kamu ini tinggi banget gak sih Jit waktu itu waktu ketika kamu daftar sampai diterima sampai lebih dari 1 itu kepikiran nggak bakal? Enggak. Targetnya berapa? Target saya ya 2-3 sih ya deket-deket segitu. Cuman saya emang nggak menyangka nggak ekspektasi kalau saya bakalan diterima gitu loh. Ujung-ujungnya ya nggak bisa juga kebetulan. Kan kamu udah melewati dari masa SMP, SMA tadi yang pindah-pindah, terus di di fleksi sendiri, kamu ngejalanin semuanya gitu. Terus sekarang ada di kuliah, di fase kuliah gitu. Apa sih yang kamu bisa dapetin gitu? Sebenarnya dalam kehidupan kamu ini gimana sih caranya yang terbaik untuk menjalankannya kali? Kalau saya kayak lebih jalanin aja, bener-bener jalanin aja, bener-bener ikutin aja gitu. Mau lobangnya kayak gimana, ya udah tetap ikutin gitu loh. Sama dengan santai nggak sih kayak gitu? Santai kali ya, mungkin sih orangnya terlalu nyantai, tapi ya udah nyampe ke bawah nyampe sekarang jadinya. Dari dulu yang mungkin saya ada masalah di sekolah di pesantren gitu, saya lebih milih untuk kabur, lari dari masalah itu, jadi saya tinggalin gitu. Tapi sekarang ya semakin dewasa kayaknya kalau saya pribadi jujur aja memang ngerasainnya begitu, lebih ya udahlah nggak jalan nih. Contoh nih di kuliah saya ada misalkan disuruh sesuatu ada tugas, ya begitu saya nggak secara langsung ngerjain untuk nanti biar nggak di gimana gitu loh. Ngerti? Gimana tuh?
kayak terlalu saya jujur itu kesalahan saya nyampe saat ini. Apa tuh? Yaitu saya masih terlalu nyantai untuk kerjain sesuatu gitu loh. Nah terakhir nih Yazid, kira-kira apa sih yang pengen kamu sampein buat teman-teman di Fleksi nih supaya mereka bisa terus berkembang? Kalau yang saya jalanin setelah Fleksi ke kampus ini kayaknya lebih jangan terlalu nyantai ya gitu sih, jangan terlalu santai untuk misalkan kita pengen sesuatu selagi itu masih istilahnya realistis didapatkan, diperjuangin gitu loh. Kalau di kampus mungkin banyakin temen ya buat relasi gitu misalkan. Oke, sip. Oke, deh kalau gitu. Makasih banyak ya Zid Siap. atas waktunya. Kita bertemu lagi nih setelah sekian lama. Nanti semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Oke. Siap. Kan gitu, Kanisa, Oke. gimana? Oke. Oke, makasih banyak ya Zid. Mungkin langsung aja kita tutup, kita selesaikan podcast hari ini. Makasih banyak udah nonton, makasih ya Zid udah bersedia sharing-sharing ke teman-teman yang nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya Fleksi, dan bisa komen-komen di bawah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.